Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Pak Wahyudi. Bagaimana kabar anak-anak sekalian? Mudah-mudahan dalam kondisi yang sehat. Untuk kali ini kita akan belajar tentang fertilisasi dan kehamilan, masih bagian dari materi tentang sistem reproduksi pada manusia. Fertilisasi atau pembuahan itu diawali dari proses masuknya sel sperma ke dalam saluran reproduksi perempuan. Kemudian sel sperma tersebut akan bergerak menuju ke sel telur. Apabila telah bertemu dengan sel telur, bagian kepala dari sperma akan masuk ke dalam sel telur dan meninggalkan bagian ekornya di luar sel telur. Nah, proses ini adalah proses awal dari fertilisasi. Kemudian setelah terjadi proses peleburan inti sel sperma dan inti sel telur, maka akan terbentuklah yang namanya zigot. Dan proses pembuahan atau peleburan sel telur dan sel sperma terjadi di dalam tuba falopi atau saluran telur. Sel sperma dan sel telur memiliki sifat yang berbeda dalam hal kemampuan bergerak. Sel sperma memiliki kemampuan bergerak atau yang disebut juga dengan bersifat dinamis, sedangkan sel telur memiliki sifat statis atau diam. Pergerakan dari sel sperma itu karena sperma memiliki alat gerak yang dinamakan dengan flagela. Flagela ini bergerak memutar seperti baling-baling sehingga bisa menggerakkan tubuh dari sel sperma dalam cairan yang ada dalam tuba falopi untuk menuju ke sel telur. Sel sperma dapat menemukan lokasi sel telur karena sel telur menghasilkan senyawa kimia berupa hormon progesteron. Kemudian selain itu juga karena kemampuan dari sel sperma untuk menangkap adanya perbedaan suhu atau dikenal juga dengan adanya sensor panas, di mana suhu tuba falopi tempat dari sel telur berada itu lebih tinggi dibandingkan suhu tempat penyimpanan sperma, sehingga sel sperma ini bisa mendeteksi keberadaan dari sel telur. Dari jutaan sel sperma yang masuk ke saluran reproduksi perempuan, hanya satu sel sperma yang dapat membuahi sel telur. Mengapa demikian? Setelah salah satu sel sperma memasuki membran sel telur, maka secara langsung sel telur akan membentuk benteng yang tidak dapat dilewati oleh sperma lainnya. Nah, terus kalau ada yang bertanya, bagaimana dengan kehamilan kembar? Kalau kehamilan kembar itu bukan sel spermanya ada dua membuahi satu sel telur, tetapi pada waktu proses pembelahan, zigot yang terbentuk itu membelah menjadi dua individu. Sedangkan kemungkinan yang lain yaitu ada dua buah sel telur yang matang dan masing-masing sel telur dibuahi oleh sel sperma yang berbeda. Nah, setelah terbentuk zigot, maka zigot ini nanti akan melakukan proses pembelahan, kemudian berkembang menjadi embrio.
Nah, kemudian zigot tadi akan bergerak menuju ke rahim melalui saluran tuba falopi dan menempel di dinding rahim atau disebut juga dengan implantasi, yaitu ke endometrium. Nah, ketika sudah terjadi implantasi, maka seorang perempuan berarti sudah mengalami yang dinamakan kehamilan. Gambar yang ada di layar adalah skema proses fertilisasi hingga implantasi. Kalau kalian amati di gambar, itu diawali dari ovulasi yang dilakukan oleh ovarium, yaitu pelepasan sel telur yang sudah siap untuk dibuahi. Kemudian sel telur akan bergerak menuju ke tuba falopi melalui bagian dari ujung tuba falopi yang terbuka. Nah, di tuba falopi ini sel telur akan menunggu apakah ada sel sperma yang akan membuahi atau tidak. Ketika terjadi proses pertemuan antara sel telur dengan sel sperma yang terjadi di tuba falopi, maka akan terbentuk zigot. Kemudian zigot akan mengalami proses pembelahan. Kemudian secara perlahan-lahan zigot yang sudah mengalami proses pembelahan akan bergerak menuju ke uterus atau rahim. Kemudian ketika sudah nyampe di rahim, maka zigot akan menempel di dinding rahim melalui proses yang namanya implantasi, akan tertanam di endometrium dan terus akan berkembang menjadi embrio yang semakin besar, dan akan ada proses pembentukan plasenta, kemudian cairan ketuban, dan ukuran dari uterus atau rahim akan mengikuti ukuran dari embrio. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tahap perkembangan embrio yang dibagi menjadi 3 periode, yaitu trimester pertama, kedua, dan ketiga. Kita lihat pada gambar, ada gambar A dan ada gambar B. Untuk gambar A itu adalah gambar yang menggambarkan kondisi embrio ketika kurang lebih panjangnya 7 mm. Embrio sudah memiliki bakal tulang belakang dan otak dan sumsum tulang belakang mulai terbentuk. Kurang lebih usianya 5 minggu. Kemudian untuk yang gambar B, pada gambar juga sudah terlihat ada pembentukan plasenta, kemudian kantung amnion atau kantung ketuban. Kemudian janin sudah terlihat menyerupai manusia. Ini sudah berukuran agak besar, kurang lebih panjangnya 5,5 cm. Otot, tulang belakang, tulang rusuk, lengan, dan jari sudah mulai terbentuk. Kemudian janin sudah dapat menggerakkan lengan dan kaki, kemudian memutar kepala. Pada akhir trimester pertama ini, janin terlihat seperti miniatur manusia. Jenis kelaminnya biasanya sudah tampak dan detak jantung dapat dideteksi.
Pada trimester yang kedua, janin semakin besar. Sekarang janin kurang lebih berukuran 19 cm dengan berat 0,5 kg. Janin telah terlihat seperti bayi. Jari tangan, jari kaki sudah terbentuk. Pada bagian ujung jari sudah tumbuh kuku. Kemudian janin telah memiliki alis dan bulu mata. Permukaan kulit ditumbuhi oleh rambut. Janin mulai bergerak aktif. Kemudian di akhir trimester yang kedua ini, mata janin sudah membuka dan mulai terbentuk gigi. Itu periode perkembangan pada trimester yang kedua. Sekarang kita masuk ke periode yang ketiga, yaitu trimester yang ketiga, di mana pertumbuhan ukuran bayi pada periode ini sangat pesat. Sudah memasuki periode yang siap untuk lahir, di mana sistem sirkulasi dan respirasi mengalami perubahan yang memungkinkan untuk bernafas dalam lingkungan luar. Janin mengembangkan kemampuan untuk mengatur suhu tubuh sendiri sudah. Kemudian tulang mulai mengeras, otot mulai menebal, dan ketika bayi lahir, kurang lebih ukuran badannya sekitar 50 cm dengan berat 2-3 kg. Saya akan sedikit menjelaskan fungsi cairan ketuban atau cairan amnion. Ada beberapa fungsi dari air ketuban atau cairan ketuban. Yang pertama adalah memberi ruang gerak. Cairan ketuban itu akan mengisi kantong ketuban lalu menekan kantong ke segala arah. Hal ini menyebabkan kantong ketuban mengembang. Cairan ketuban juga tidak dapat dimampatkan, artinya ketika kantong ketuban tertekan, maka volume kantong ketuban tidak dapat mengecil. Hal inilah yang menjadikan cairan ketuban dapat memberikan ruang gerak bagi janin selama berkembang. Jadi itu adalah fungsi cairan ketuban yang pertama, yaitu memberi ruang gerak. Fungsi cairan ketuban yang kedua adalah sebagai pelindung janin dari benturan. Yang perlu kamu ketahui bahwa setiap cairan itu memiliki kekentalan atau viskositas. Viskositas ini disebabkan adanya gaya tarik-menarik antar molekul cairan atau gaya kohesi. Viskositas akan memperkecil resiko akibat adanya gesekan pada benda dalam cairan. Jadi ketika ibu hamil bergerak dengan kecepatan tertentu lalu berhenti tiba-tiba, maka janin akan mendapat perlindungan dari cairan ketuban sehingga janin tidak terbentur pada dinding rahim. Itu adalah fungsi cairan ketuban yang kedua, yaitu sebagai pelindung janin dari benturan. Kita akan lanjutkan membahas fungsi air ketuban atau cairan ketuban yang ketiga, yaitu sebagai cadangan cairan dan nutrisi bagi janin. Cairan ketuban itu mengandung air, karbohidrat, protein, asam amino, peptida, lipid, laktat, pirufat, elektrolit, kemudian enzim dan hormon. Kemudian di dalam cairan ketuban juga terdapat glutamin, salah satu asam amino yang merupakan bahan penting dalam pembentukan materi genetik DNA dan RNA. Zat-zat tersebut dapat diserap oleh tubuh janin melalui kulit dengan menggunakan mekanisme transport aktif maupun osmosis. Jadi zat-zat tadi yang terdapat di dalam cairan ketuban itu masuknya tidak melalui plasenta, tetapi
masuk melalui kulit, melalui mekanisme baik itu transport aktif maupun osmosis. Kemudian fungsi dari cairan ketuban yang keempat adalah menjadi inkubator atau pengatur suhu alami. Temperatur cairan ketuban biasanya sekitar 37,6 derajat Celcius. Nah, temperatur ini lebih tinggi setengah derajat sampai 1 derajat daripada temperatur tubuh ibu. Jadi bisa dikatakan air ketuban menjadi inkubator alami. Kemudian fungsi yang kelima yaitu membantu proses kelahiran. Jadi pada waktu proses kelahiran, ketika cairan ketuban pecah, maka cairan ketuban ini bisa menjadi pelicin sehingga memudahkan dalam proses kelahiran. Kemudian yang terakhir atau yang keenam yaitu sebagai pendeteksi kelainan keturunan atau genetik pada janin. Jadi melalui teknologi perkembangan di dunia kedokteran, maka kelainan keturunan atau genetik itu bisa dideteksi melalui cairan ketuban. Nah, itulah beberapa fungsi dari cairan ketuban. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana proses melahirkan. Proses melahirkan dipicu oleh tingginya level hormon estrogen dalam tubuh perempuan yang sedang hamil. Kemudian tingginya kadar estrogen dalam darah memicu kepekaan uterus terhadap hormon oksitosin. Oksitosin dihasilkan oleh fetus atau janin. Oksitosin juga merangsang plasenta untuk menghasilkan hormon prostaglandin. Nah, kedua hormon ini yaitu hormon oksitosin dan prostaglandin akan meningkatkan frekuensi kontraksi otot uterus. Kekuatan kontraksi dan durasi kontraksi hingga bayi lahir. Nah, pada mulanya kontraksi terjadi selama 30 detik atau kurang dalam rentang waktu 25 hingga 30 menit. Pada saat puncaknya, kontraksi dapat terjadi selama 60 hingga 90 detik dan terjadi setiap 2 hingga 3 menit. Selanjutnya, kontraksi otot uterus dimulai dari otot bagian atas lalu menuju ke bawah, memberikan gaya dorong pada bayi untuk keluar melalui serviks atau leher rahim. Gaya dorong ini semakin kuat saat kepala bayi mendorong dinding serviks. Hal ini terjadi karena saat dinding serviks terdorong dan melebar, maka akan merangsang dihasilkannya hormon oksitosin. Meningkatnya hormon ini akan membuat kontraksi otot uterus semakin kuat, sehingga gaya dorong yang dihasilkan semakin besar dan gaya gesek dengan dinding serviks diperkecil. Selain adanya oksitosin, gaya gesek juga diperkecil dengan adanya cairan ketuban yang berperan sebagai pelumas atau pelicin ketika bayi keluar. Dan bayi akan keluar melalui saluran vagina. Demikian proses melahirkan. Sampailah kita di akhir video pembelajaran kita kali ini. Kita sudah mempelajari tentang fertilisasi dan kehamilan. Mudah-mudahan dipahami. Satu pesan moral yang akan Pak Wahyudi sampaikan, yaitu gunakan waktumu untuk hal-hal yang positif dan jauhi pornografi. Kurang lebihnya Pak Wahyudi mohon maaf. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.